Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Salsabila Amiruddin dengan NIM 21.0305502039 kelas gizi C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang bertema hipertensi. Baik, langsung saja. Judul jurnal yang saya akan paparkan yaitu deteksi dan analisis faktor risiko hipertensi pada karyawan di lingkungan Universitas Sriwijaya. Penulis Veranita Utama, Dersi Maulina Sari, Windy Indah Fajarningsih, volume 10 dan halaman 29-38 dan tahun terbit itu 2021. Nah, selanjutnya itu ada latar belakang. Nah, pekerjaan kantoran ini merupakan salah satu kelompok dengan proporsi kejadian hipertensi tinggi dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Nah, menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan pada tahun 2015 terdapat 1,13 miliar penduduk usia dewasa di dunia mengalami hipertensi. Sebagian besar terdapat di negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Prevalensi hipertensi di wilayah Searo atau South East Asia Region pada tahun 2014 berada pada kisaran 25%, yang di atas rata-rata prevalensi hipertensi di dunia itu 22%. Nah, prevalensi hipertensi di seluruh wilayah pembagian WHO lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, menurut riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2013 melaporkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia ini berdasarkan hasil pengukuran mencapai 25,8% dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 34,11% pada tahun 2018. Nah, prevalensi hipertensi di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 26,1% pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 30,44% pada tahun 2018. Jadi, tujuan dari jurnal ini itu menentukan proporsi kejadian prehipertensi, hipertensi, dan faktor risiko hipertensi pada karyawan di lingkungan Universitas Sriwijaya. Baik, selanjutnya ini ada metode. Nah, penelitian ini menggunakan desain potong lintang pada karyawan di lingkungan Universitas Sriwijaya dan sampel diambil dari 4 fakultas sejumlah 152 responden. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik cluster random sampling. Analisis yang dilakukan berupa analisis univariat, bivariat, dan multivariat dengan uji regresi logistik. Baik, di sini ada hasil dari jurnal tersebut. Ini dari hasil tabel karakteristik responden, di mana variabel dengan responden total itu 152. Dari jumlah 100 responden itu laki-laki atau persennya itu 65,8. Dan untuk 52 orang ini jenis kelaminnya perempuan atau 34,2%. Nah, untuk variabel usia, 15 dari responden ini berusia 17-25 tahun atau 9,9%. 48 dari responden ini berusia 26-34 tahun atau 31,6%. Selanjutnya ini 48 dari 152 responden ini berusia 36-45 tahun atau 31,6%. Nah, selanjutnya ini 33 dari responden ini berusia 46-55 tahun atau 21,7%. Selanjutnya untuk 8 responden ini berusia 56-65 tahun
atau 5,3%. Selanjutnya ini dilihat dari variabel status pernikahan, di mana responden yang berjumlah 118 ini variabelnya status pernikahannya ini sudah menikah atau sebanyak 77,6%, dan belum menikah ini sebanyak 31 responden atau 20,4%, dan status cerai hidup atau mati ini sebanyak 3 responden atau 2%. Nah, selanjutnya ini riwayat hipertensi keluarga. Riwayat hipertensi keluarga yang berjumlah 60 responden, ada 60 responden yang memiliki riwayat hipertensi keluarga atau 39,5%, dan tidak memiliki riwayat hipertensi keluarga sebanyak 92 responden atau 60,5%. Nah, selanjutnya ini variabel merokok dalam 1 bulan terakhir, di mana 62 responden ini tidak pernah merokok dalam 1 bulan terakhir, atau jumlahnya itu 40,8%, dan tidak pernah merokok dalam 1 bulan terakhir itu berjumlah 90 responden atau 59,2%. Nah, selanjutnya ini variabel kebiasaan minum kopi, di mana adanya kebiasaan minum kopi ini ada berjumlah 89 responden dengan total 58,6%, dan kebiasaan atau tidak mempunyai kebiasaan minum kopi ini berjumlah 63 responden atau persenannya itu 41,4%. Nah, dilihat dari variabel bekerja, di mana 8 responden ini lama bekerja ini kurang dari 1 tahun, 35 responden ini lama bekerjanya 1-5 tahun, dan 37 responden ini lama bekerjanya 6-10 tahun, dan 45 responden ini lama bekerjanya 11-20 tahun, dan 19 dari responden ini juga lama bekerjanya 21-30 tahun. Dan untuk 8 responden lainnya ini lama bekerjanya lebih dari 30 tahun. Baik. Distribusi karakteristik responden ini menunjukkan mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 65,8%, dan berstatus menikah sebanyak 77,6%. Sebagian besar telah bekerja 11-20 tahun sebanyak 29,6%, dan paling banyak responden berusia 26 sampai dengan 45 tahun. Lebih dari 40% responden ini masih mempunyai kebiasaan merokok dalam 1 bulan terakhir, dan 58,5% yang mempunyai kebiasaan minum kopi, serta hampir 40% responden memiliki anggota keluarga dengan riwayat hipertensi. Baik, selanjutnya ini ada hasil dari tabel kedua, itu distribusi hasil pengukuran, di mana dari variabel tekanan darah dari 150 total responden ini, tekanan darahnya normal berjumlah 70 responden, tekanan darah prehipertensi berjumlah 62 responden, hipertensi derajat 1 berjumlah 15 responden, dan hipertensi derajat 2 berjumlah 5 responden. Selanjutnya dilihat dari variabel kolesterol. Kolesterol normal ini 96 responden, dan kolesterol tidak normal ini sebanyak 56 responden.
Dapat juga dilihat dari variabel status gizi, di mana sangat kurus ini berjumlah 5 responden, kurus berjumlah 10 responden, normal berjumlah 66 responden, gemuk berjumlah 21 responden, dan sangat gemuk berjumlah 50 responden dari 162 total responden. Nah, selanjutnya dilihat dari variabel tingkat depresi, di mana normal berjumlah 137 responden, tingkat depresi ringan sebanyak 12 responden, sedang ini 3 responden. Nah, dari tingkat kecemasan, di mana tingkat kecemasan normal berjumlah 109 responden, tingkat kecemasan ringan sebanyak 19 responden, tingkat kecemasan sedang sebanyak 18 responden, dan tingkat kecemasan berat sebanyak 4 responden, dan tingkat kecemasan sangat berat dari total responden 152 ini berjumlah 2 responden. Jadi dilihat dari tingkat stres normal ini berjumlah 140 responden. Nah, tingkat stres ringan ini berjumlah 7 responden, tingkat stres sedang ini berjumlah 2 responden, dan tingkat stres berat ini berjumlah 3 responden. Nah, dilihat juga dari obesitas abdominalnya ini, yang menderita obesitas abdominal ini ada 69 responden, dan tidak mengalami obesitas abdominal ini sebanyak 83 responden. Jadi pengukuran tekanan darah ini menunjukkan terdapat 48,8 responden telah berada pada kondisi prehipertensi, dan sebanyak 13,2 telah mengalami hipertensi derajat 1 dan derajat 2. Dan rata kadar kolesterol responden masih berada pada rentang normal 100.087,34 miligram per desiliter, dan hasil pengelompokan menunjukkan sebanyak 36,8% yang memiliki kadar kolesterol di atas normal. Rata IMT responden juga telah berada pada status gizi lebih ini, dan pengelompokan responden ini berdasarkan status gizi ini terlihat ada sebanyak 13,8% dan 32,9% ini telah berada pada status gizi gemuk dan sangat gemuk. Nah, hasil pengukuran lingkar perut juga menunjukkan terdapat sebanyak 45,4% responden ini telah mengalami obesitas abdominal. Baik, selanjutnya dari hasil analisis bivariat tabel ketiga, di mana variabel ini dikategorikan menjadi 2, yaitu mengalami hipertensi dan tidak mengalami hipertensi. Dilihat dari variabel jenis kelamin laki-laki tidak mengalami hipertensi itu sebanyak 15, dan tidak mengalami hipertensi sebanyak 85. P-value-nya itu sebanyak 0,50, dan untuk variabel jenis kelamin perempuan tidak hipertensi itu 5, dan tidak hipertensi itu 47. Dilihat juga dari variabel usia, di mana yang mengalami hipertensi yang usia 45 tahunnya mengalami hipertensi ini berjumlah 13, dan tidak mengalami hipertensi ini 28
dan usia kurang 45 tahun ini yang mengalami hipertensi ini ada 7, dan yang mengalami hipertensi ini 104. Tidak mengalami hipertensi ini 104. Nah, p-value-nya ini kurang dari 0,01 dari variabel status pernikahan, di mana status pernikahan menikah yang mengalami hipertensi ini itu berjumlah 19 dan tidak mengalami hipertensi ini berjumlah 99. Selanjutnya status pernikahan tidak menikah ini yang mengalami hipertensi sebanyak 1 dan tidak mengalami hipertensi sebanyak 81. Nah, dari p-value-nya ini berjumlah 0,05. Nah, selanjutnya dari riwayat hipertensi anggota keluarga. Yang ada mengalami hipertensi ini sebanyak 7 dan tidak mengalami hipertensi ini sebanyak 55. Mohon maaf, jadi riwayat hipertensi anggota keluarga ini yang memiliki riwayat anggota keluarga hipertensi ini itu ada jumlahnya 9 dan tidak memiliki riwayat hipertensi ini berjumlah yang 51 dan riwayat hipertensi anggota keluarga yang tidak memiliki itu berjumlah 11 dan hipertensi tidak hipertensi berjumlah 81 dengan p-value itu 0,77. Dilihat dalam status bulan terakhir yang merokok ini dan tidak merokok, yang merokok hipertensinya ini berjumlah 7 dan tidak hipertensi ini mengalami hipertensi itu sebanyak 55. Jadi selanjutnya ini tidak merokok dalam 1 bulan terakhir. Ini yang mengalami hipertensi ada 13 dan tidak mengalami hipertensi sebanyak 77 dengan p-value 0,57. Selanjutnya dilihat dari variabel kebiasaan minum kopi. Ada kebiasaan minum kopi di mana ini ada yang mengalami hipertensi sebanyak 7 dan tidak mengalami hipertensi sebanyak 55. Mohon maaf, kebiasaan minum kopi ada dari variabel kebiasaan minum kopi. Ada kebiasaan minum kopi ini yang hipertensi berjumlah 12 dan yang tidak hipertensi ini berjumlah 70 dan tidak memiliki kebiasaan minum kopi ini yang mengalami hipertensi yaitu 8 dan tidak mengalami hipertensi itu 55. Dan nilai p-value-nya itu 1. Dilihat dari variabel lama bekerja, lebih dari 10 tahun yang mengalami hipertensi itu 15 dan tidak mengalami hipertensi itu 57 dan kurang lebih dari lama bekerja kurang lebih dari 10 tahun yang mengalami hipertensi itu 5 dan tidak mengalami hipertensi itu 75. Dilihat dari variabel kolesterol ini yang kolesterol tidak normal ini yang mengalami hipertensi itu 12 dan tidak mengalami hipertensi itu 44 dan yang mengalami kolesterol normal ini yang mengalami hipertensi berjumlah 8 dan tidak mengalami itu berjumlah 88 dengan p-value itu 0,04.
Nah, dilihat dari variabel status obesitas, yang obesitas ini yang mengalami hipertensi itu 12 dan tidak mengalami hipertensi ini 59, dan status obesitas atau tidak mengalami obesitas yang mengalami hipertensi itu 8 dan tidak hipertensi itu 73 dengan p-value itu 0,29. Dilihat juga dari variabel status depresi, di mana depresi ini yang mengalami hipertensi berjumlah 2 dan tidak hipertensi ini berjumlah 13. Selanjutnya juga ini ada status depresi normal yang mana mengalami hipertensi ini berjumlah 18 dan tidak mengalami hipertensi berjumlah 119 dengan p-value itu 1. Nah, dilihat juga dari variabel status kecemasan, di mana status kecemasan cemas yang mengalami hipertensi ini berjumlah 3 dan tidak mengalami hipertensi berjumlah 40. Nah, selanjutnya status kecemasan normal ini berjumlah yang mengalami hipertensi berjumlah 17 dan tidak mengalami hipertensi itu berjumlah 92 dengan dengan p-value itu 0,25. Dari variabel tingkat stres, dilihat dari stresnya ini, yang mengalami hipertensi itu ada 1 dan tidak mengalami hipertensi ini ada 11, dan tingkat stres normal yang mengalami hipertensi ini berjumlah 19 dan tidak mengalami hipertensi ini berjumlah 121 dengan p-value 1, dan dilihat dari variabel obesitas abdominal, itu yang mengalami hipertensi 12 dan tidak mengalami hipertensi ini 57. Nah, dilihat dan tidak mengalami obesitas abdominal, ini yang mengalami hipertensi ini 8 dan tidak mengalami hipertensi 75 dengan p-value itu 0,24. Jadi, analisis bivariat ini menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara usia, status pernikahan, kadar kolesterol, dan lama bekerja dengan kejadian hipertensi. Dikatakan ada hubungan signifikan dengan hipertensi karena p-value-nya ini tidak lebih dari 0,05. Variabel lain secara statistik menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan dengan kejadian hipertensi. Baik, selanjutnya itu hasil dari tabel keempat atau analisis akhir multivariat, di mana analisis akhir multivariat ini menunjukkan bahwa variabel usia ini merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi pada karyawan Universitas Sriwijaya. Dikarenakan p-value-nya tidak lebih dari 0,05. Nah, risiko untuk terkena hipertensi pada karyawan yang berusia lebih dari 45 tahun 4.761 kali lebih besar dibandingkan karyawan yang berusia kurang atau sama dengan 45 tahun setelah dikontrol variabel lama bekerja, status pernikahan, dan kadar kolesterol. Baik, selanjutnya ini ada pembahasan. Lama bekerja tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian hipertensi. Proporsi karyawan yang bekerja lebih dari 10 tahun lebih banyak yang terkena hipertensi dibandingkan karyawan yang bekerja kurang dari 10 tahun. Hal ini bisa dikaitkan dengan faktor usia. Semakin lama bekerja, maka biologis juga akan bertambah.
Dan proporsi hipertensi pada kelompok menikah lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok dengan status tidak menikah. Uji statistik juga menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status pernikahan dengan kejadian hipertensi. Hal ini bisa dikarenakan proporsi responden berstatus menikah lebih tinggi dengan selisih yang cukup jauh dengan kelompok tidak menikah. Kadar kolesterol dalam penelitian ini juga merupakan faktor perancu hubungan antara usia dengan kejadian hipertensi. Proporsi penderita hipertensi pada kelompok yang memiliki kadar kolesterol di atas normal lebih tinggi bila dibandingkan proporsi penderita hipertensi pada kelompok yang memiliki kadar kolesterol normal. Hal ini terdapat korelasi yang lemah antara kadar kolesterol total dengan tekanan darah sistolik dan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kadar kolesterol total dengan tekanan darah diastolik. Selanjutnya ini proporsi hipertensi pada karyawan yang masih mempunyai kebiasaan merokok, kebiasaan minum kopi, riwayat hipertensi, anggota keluarga, secara statistik tidak memiliki hubungan yang bermakna pada kejadian hipertensi. Hal ini bertolak belakang dengan beberapa penelitian lainnya yang secara umum menjelaskan bahwa kebiasaan merokok, kebiasaan minum kopi, riwayat hipertensi anggota keluarga ini pemicu terjadinya hipertensi. Selanjutnya ini faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi pada karyawan adalah usia. Nah, risiko untuk terkena hipertensi pada karyawan yang berusia lebih dari 45 tahun adalah 4,76 kali dibandingkan karyawan yang berusia kurang atau sama dengan 45 tahun setelah dikontrol variabel lama bekerja, status pernikahan, dan kadar kolesterol. Jadi kesimpulan dari jurnal ini, sebanyak 40,8% karyawan mengalami prehipertensi dan 13,2% ini mengalami hipertensi, dan risiko terkena hipertensi pada karyawan yang berusia lebih dari 45 tahun adalah 4,76 kali dibandingkan karyawan yang berusia kurang atau sama dengan 45 tahun. Setelah dikontrol variabel lama bekerja, status pernikahan, dan kadar kolesterol. Nah, saran dari jurnal ini, karyawan yang berusia lebih dari 45 tahun ini dianjurkan untuk cek kesehatan rutin. Responden yang sudah mengalami hipertensi atau berada pada tahap prehipertensi dapat menerapkan diet dengan DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension, atau bisa disebut ini diet yang bertujuan untuk mengontrol tekanan darah hipertensi. Nah, perlu menjaga berat badan tetap ideal, mengurangi kebiasaan merokok, dan mengurangi makanan berlemak untuk mengontrol kadar kolesterol. Nah, universitas juga dapat mendukung dengan memfasilitasi cek kesehatan bagi karyawan usia lebih dari 45 tahun dan memfasilitasi adanya kantin sehat yang memberikan pilihan makanan menu seimbang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.